Nah, jadi R sama R0 kali 1 plus alfa delta T. Ya. Terus ini rumus yang terakhir, ini di LKS kalian nggak ada. Ini di LKS kalian nggak ada, ini ada di LKS lama. Ya, karena di soal asesmen 1 ini keluar soal ini. R sun, ya, hambatan sun sama dengan RSH sama RA hambatan pada ampere meter, I kuat arus yang diukur, IA kuat arus maksimum yang dapat diukur. Rumusnya hambatan sun sama dengan RA per N-1, N-nya itu I per IA. Ya, ini di LKS kalian nggak ada, Bapak ambil dari LKS yang lama, karena pertanyaan ini ada di asesmen nomor 1. Ya, boleh di screenshot dulu. Kalau sudah, kita langsung ke soal ya. Sebuah galvanometer, ya pakai rumus ini ya. Sebuah galvanometer resistansinya 18 ohm. Ya, berarti RA-nya 18 ohm. Dialiri arus 0,5 ampere, berarti IA-nya adalah 0,5 ampere. Galvanometer ingin dijadikan ampere meter dengan batas ukur 5 ampere. I-nya adalah 5 ampere. Hambatan sun berapa nilainya? RSH-nya berapa? Berarti kita cari, ikuti rumus ini. Rumus ini ya. Ya. N sama dengan I per IA. I 5 per 0,5, ini dapatnya 10. Berarti RSH sama dengan RA dibagi N-1. 18 dibagi N 10 kurangi 1, ini RSH. Berarti 18 dibagi 9 dapatnya 2 ohm. Jadi RSH-nya adalah 2 ohm. Udah screenshot dulu. Sudah di screenshot. Kita lanjutkan lagi berikutnya. Udah ya, dari screenshot ya, lanjut ya. Perhatikan pengukuran tegangan berikut ya. Diketahui hambatan pada rangkaian sebesar 700 ohm. Hambatan itu R ya. Ini menunjukkan R-nya adalah ya, R-nya adalah 700 ohm. Arus yang mengalir berarti dicari I. I-nya berapa? Nah, di sini ada namanya V. V itu volt. Ini berarti voltmeter. Nah, cara membaca pengukuran ini berarti kita cari V ya. V itu volt. V. Ini terbaca angka 6, ini 8, berarti ini angka 7. Berarti angka ini menunjukkan panah jarum ini. Ya, jarum ini menunjukkan angka 7. Berarti ini 7 dibagi skala terbesar. Ini kan kabelnya ini 0, ini kabelnya 5. Berarti per skala terbesarnya ini 5. Yang terbaca ini 5 kali ya. Sorry. Saya ulangi lagi. Belum. Ini kan 7. Ya, 7 per skala besarnya ini 10. Jadi 7 dari skala terbesar 10. 10. Terus ini kabelnya ini menghubungkan 0 sampai 5. Berarti ini maksimal 5 volt. Berarti ini dikali 5 volt. Berarti ini 35 dibagi 10. Jadi voltnya adalah 3,5 volt. Ya. R-nya 700, V-nya 3,5, ditanya arus yang mengalir I, pakai VIR tadi, pakai VIR boleh. VIR V sama dengan I kali R. Jadi kalau saya cari I, V per R. V-nya 3,5 dibagi 700 ampere.
ya, 700 ampere. Nah, ini satuannya mili. Ya, mili. 1 ampere sama dengan 1000 miliampere. Berarti ini saya ubah ke miliampere karena jawabannya miliampere. 3,5 per 700 kali 1000 miliampere. Dari ampere ke miliampere kali 1000. Berarti ini saya coret dengan ini, habis. Berarti I-nya adalah 3,5 kali 10, 35 dibagi 7. Berarti ini 5 ampere. Ini jawabannya 5 ampere. 5 miliampere. Satuannya sudah miliampere ya. Miliampere. Jadi jawabannya 5 miliampere. Udah, screenshot dulu. Kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Kawat penghantar dengan panjang L, resistansi ρ, dan luas penampang A memiliki hambatan sebesar R. Agar hambatan kawat menjadi hambatannya sama, agar hambatan kawat dengan bahan yang sama menjadi 0,5 R, apa yang harus dilakukan? Jadi R itu rumusnya adalah ρ kali L per A. Tadi ya. Nah, diminta R-nya sekarang, R yang kedua itu 0,5 R. Ya, 0,5 R. Mintanya istilahnya 0,5 kali semula. Ya. Nah, ini kalau dilihat dari rumus ini, R sebanding dengan ρ, R sebanding dengan L, R berbanding terbalik 1/A. Jadi teorinya R sebanding dengan ρ, R sebanding dengan L, R berbanding terbalik 1/A. Nah, kita jawab satu persatu dari jawaban A, B, C, D, E. Ya. Tarik. Nah, kita lihat ini panjang kawat menjadi 2L. Jadi R sebanding dengan L. Berarti R sebanding jadi 2L. L ya. Berarti artinya 2 kali. Padahal mintanya setengah kali. Berarti ini salah. Sekarang menjadi 0,2 L. Jadi R sebanding dengan L. L gini, L besar boleh, L kecil boleh. R sebanding dijadikan 0,2 L, 0,25 L. Berarti ini ya 0,25 kali. Salah. Ini R sebanding dengan 1/A. Jadi R sebanding dengan 1/0,5A. Berarti 1/0,5 itu 2 kali. 1 dibagi 0,5 itu 2. Ini salah. Ya, ini R sebanding dengan 1/A. Jadi ini R sebanding 1/2A. Berarti ini setengah A. Berarti 0,5 kali. Setengah kan 0,5. Jadi jawabannya D. Screenshot dulu. Karena mintanya 0,5 R. Udah, dari screenshot kita lanjut soal berikutnya. Grafik di atas menunjukkan kuat arus I ya dengan hambatan R sebagai fungsi waktu. Muatan listrik yang mengalir dalam hambatan itu selama 10 detik. Jadi selama 10 detik ini R totalnya berapa? Cara mengerjakannya hitung luasnya. Ya, hitung luasnya. Berarti ini luas pertama, ini luas kedua. Berarti mencari R total ini cara menghitung luas.
Berarti R total sama dengan luas pertama tambah luas kedua. Luas pertama berbentuk persegi panjang, yaitu ini kalikan ini, berarti 2 kali 5. Ditambah luas kedua itu trapesium. Ya, trapesium itu rumusnya jumlah sisi sejajar, ini 2. Ini jumlah sejajar ini 1, berarti 2 tambah 1 dibagi 2 kali tingginya. Tingginya ini ke sini 5 ya. 2 tambah 1 dikali 5. Jadi ini 10 ditambah 3 per 2 kali 5. Jadi 10 ditambah 3 kali 5, 15 bagi 2, 7,5. Jadi totalnya 17,5 kolom. Muatan ya, bukan R ya. Sorry, ini muatan totalnya. Ditanya muatan. Ya. Muatan listrik yang mengalir, berarti tanya Q-nya berapa. Berarti Q totalnya ini ya menghitung luasnya 17,5. Silahkan di screenshot dulu. Udah, kita lanjut soal berikutnya. Udah di screenshot ya, lanjut ya. Termometer platina punya hambatan 40 ohm pada suhu 20 derajat Celcius. Jadi suhu awal atau T0 itu 20 derajat Celcius. Kita hambatannya R-nya adalah 40 ohm. R0 ya, mula-mula R0-nya 40 karena mula-mulanya 40 terus pada suhu 20. Ketika termometer dicelupkan dalam cairan berisi logam aluminium yang sedang melebur, hambatannya menjadi 120 ohm. Jadi R akhirnya adalah 130 ohm. Jika koefisien suhu hambatan jenis itu alfanya, ya koefisien suhu hambatan jenis 3,92 kali 10 Pak min 3, berapakah titik lebur aluminium? Berarti tanyakan T akhirnya berapa. Nah, nanti delta T itu T akhir min T0. Berarti T akhir sama dengan delta T plus T0. Nah, kita cari delta T-nya dulu. Rumusnya tadi R kurung pakai rumus yang ini. Ini pakai rumus ini. Nah, R-nya akhir 130, R0-nya 40, 1 plus alfa delta T. Alfanya nggak usah saya tulis dulu, angkanya gede, jadi saya biarkan aja. Dipindah sini, 130 per 40 sama dengan 1 plus alfa delta T. Ya, 130 bagi 40, itu dapatnya 3,25, satunya pindah kiri min 1 sama dengan alfa delta T. Jadi alfa kali delta T sama dengan 2,25 ya. Jadi delta T sama dengan 2,25 dibagi alfa. Alfanya berapa kita tulis? Alfanya di sini 3,92 kali 10 pangkat min 3. 10 pangkat 3 naik ke atas. Jadi delta T sama dengan 2,25 per 3,92 kali 10 pangkat 3. Ini kalau dihitung dapatnya adalah 573,9. Nah, berarti kita cari suhu saat sudah melebur. Berarti suhu akhir TT sama dengan delta T plus T0. 573,9 ditambah T0-nya 20. Jadi T sama dengan 593,9 derajat Celcius. Jawabannya ini 593,9. Udah screenshot dulu nomor 5. Udah di screenshot ya. Kita lanjut lagi soal berikutnya. Perhatikan rangkaian listrik berikut.
Beda potensial. Beda potensial itu sama dengan tegangan listrik V. V-nya itu berapa? Di sini kamu lihat di sini, ketahui R-nya ya, diketahui R-nya adalah 30 ohm. Di sini ampere. Ya, ini berarti arus listrik. Ya, arus listrik berarti cari I. Kita lihat gambarnya ini. Untuk mencari I, kamu lihat di sini. Ini angka berapa nih? Ini 20, 40, 60, ini 80. Berarti ini terbaca 70. Ya. Berarti terbaca 70. Cara membaca apa namanya? Ampere meter ini, arus listrik ampere meter 70 per skala terbesar 100 ya. 100 kali ini muncul di sini 1 ampere. Ini 1 ampere ya. Berarti ini kali 1 ampere. Berarti I-nya sama dengan 70 kali 1, 70 bagi 100 berarti 0,7 ampere. Dah. Baru kita cari VIR, I kali R. I-nya 0,7, R-nya 30. Jadi V-nya 21 volt. Dah, screenshot dulu jawaban nih. Dari screenshot kita lanjut berikutnya. Udah di screenshot ya, lanjut ya. Ini soal yang urean. Kawat memiliki panjang 5 meter, berarti L-nya L gini 5. Bisa L besar, L kecil bebas ya. L-nya 5 meter, memiliki jari-jari 0,5 mm. Berarti 5 kali 10 pangkat min 4 meter. Jika hambatan jenis ρ-nya 1,7 kali 10 pangkat min 8 ya. Hitunglah hambatan kawat tersebut, ditanya R-nya. Nah, ini rumusnya R itu rumusnya ρ kali L per A. Nah, ini kan kawat panjang seperti ini. Ini kan luasnya berbentuk lingkaran. Luas penampangnya kawat ini kan lingkaran. Nah, berarti luas lingkaran sama dengan pi R kuadrat. Jadi A, pi-nya 3,14. R-nya adalah 5 kali 10 min 4 dikuadratin. Jadi A-nya adalah 3,14 kali 25 kali 10 pangkat min 8. Nah, simpan dulu yang ini. Udah, langsung masukkan ke sini ρ-nya 1,7 kali 10 pangkat min 8. L 5 dibagi A-nya 3,14 kali 25 kali 10 pangkat min 8. Ini coret dengan ini 5. Jadi R sama dengan ya, R sama dengan 1,7 dibagi 3,14 dikali 5. Ini kalau dihitung dapatnya 0,10 sekian. 0,2 atau berapa. Pokoknya dibulatin aja 0,1 ohm. Jawabannya sebenarnya 0,100 berapa gitu. Dibulatin 0,1 ohm. Silakan screenshot dulu. Dari screenshot kita lanjut soal berikutnya. Sebuah kawat nikelin memiliki hambatan sebesar R pada suhu 25 derajat Celcius. Berapakah suhu kawat yang hambatannya 2% lebih besar dari semula? Jadi misalnya R mula-mula itu 100%.
Sekarang R akhirnya itu 100 ya, ditambah 2%. Jadi R-nya ini 102% misalnya. Terus alfanya adalah 3,2 kali 10 Pak min 5. Kemudian suhu awal T0-nya adalah 25 derajat Celcius. Berapakah suhu kawat saat hambatannya? Berarti cari suhu akhirnya. Nah, suhu akhir sama dengan delta T plus T0. Ya, delta T plus T0. Nah, rumusnya ya pakai rumus ini. Nah, R-nya 102% sama dengan 100% 1 plus alfa delta T. Pindah ke kiri 102% per 100% sama dengan 1 plus alfa delta T. Ini dapatnya 102 bagi 100 berarti 1,02. Satunya pindah ke kiri jadi min 1. Ini alfa delta T. Jadi alfa delta T sama dengan 1,02 dikurangi 1 berarti 0,02. Mencari delta T sama dengan 0,02 dibagi alfanya. Berarti langsung ke sini. Delta T sama dengan 0,02 dibagi alfanya. Alfanya adalah 3,2 kali 10 pangkat min 5. Ini naik ke atas. Berarti delta T sama dengan 0,02 kali 10 pangkat 5 dibagi 3,2. Nah, ini kalau dihitung dapatnya 625 derajat Celcius. Ditanya suhu akhirnya delta T plus T0. Delta T 625 ditambah T0-nya 25. Jadi T ini 650 derajat Celcius. Jawabannya suhu akhirnya 650 derajat Celcius. Silahkan di screenshot dulu. Sudah di screenshot semua? Sudah ya, lanjut ya. Sudah di screenshot semua, udah ya. Sekarang rangkaian seri. Rangkaian seri sumber tegangan. Maksudnya sumber tegangan misalnya baterai. Baterai dihubungkan seri seperti ini. Baterai dihubungkan seri seperti ini. Ya, dihubungkan seperti ini. Rumusnya apa? Kalau baterai dihubungkan seri berarti tegangannya ditambah E seri. E itu bisa E itu sama dengan V, tegangan listrik sama. Ya, sama. V1 tambah V2 tambah V3. Kalau mencari hambatannya juga dijumlahkan R1 tambah R2 tambah R3. Jadi kalau baterai dihubungkan kayak ini kan simbol baterai, ini simbol baterai. Ya, jadi baterai atau aki kalau dirangkai seri berarti tegangannya bertambah, hambatan dalam R kecil itu hambatan dalam R kecil hambatan dalam, N jumlah tegangan, ya, nilai tegangan total, ini jumlah sumbernya. Jadi tinggal jumlahkan aja. Nah, ini yang penting, ini yang penting. Kalau rangkaian seri, ya rangkaian seri mencari hambatan total kayak waktu di SMP kelas 3. Kalau kemarin belajar kapasitor, seri itu pakai seper. Ini R seri, ya. R seri. Kalau kemarin di kapasitor seri itu pakai seper, ini kebalikannya. Jadi ini misalnya di rangkai seri seperti ini, ya. R serinya itu dijumlahkan aja. R1 ya, tambah R2 ditambah R3 tambah dan seterusnya. Jumlahkan semua. Ya. Jadi kalau seri itu dijumlahkan untuk resistor atau hambatan listrik. Kalau yang kapasitor sebelumnya kita belajar kapasitor itu di kebalikannya ini. Jadi kapasitor dengan
resistor itu kebalikan ya rumusnya ya. Kalau dulu kapasitor seri itu seper, kalau hambatan listrik resistor ini dijumlah ya kebalikan. Nih. Terus ciri pada rangkaian seri pada resistor ini artinya apa? I1, ini kan di sini ada I1, ini I2 mengalir pada rangkaian 2, I3 mengalir pada rangkaian 3. Ini sama I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Jadi ciri untuk rangkaian seri pada resistor itu arus sama. Ya. Sedangkan tegangannya ini V1, V2, V3 itu berbeda. Jadi V sumber, ini kan V sumber. V sumbernya itu V1 tambah V2 tambah V3. Artinya apa? Ini tegangannya beda. Ya, jelas ya. Boleh di screenshot dulu ini. Udah, kita lanjutkan lagi. Udah ya, udah lanjut ya. Jadi screenshot ya lanjut. Sekarang rangkaian paralel pada sumber tegangan. Sumber tegangan itu baterai. Ya, ini baterainya di rangkai paralel. Nanti E1 sama E2, E3 itu sama semua. Jadi tidak menambah tegangannya. Cuma hambatan dalamnya pakai seper. Seper R1 tambah seper R2, seper R3 ini hanya sekilas saja. Yang utama yang ini. Rangkaian paralel resistor. R paralel. Kalau kapasitor yang kemarin belajar kapasitor itu paralel itu ditambah, tapi kalau untuk rangkaian paralel resistor itu pakai seper jadi kebalikan. Jadi seper Rp sama dengan seper R1 tambah seper R2 tambah seper R3. Ya. Udah. Nah, di sini R1 ini ada VI1, ada I2, ada I3. Untuk rangkaian paralel, I1 ditambah I2 tambah I3 itu sama dengan I totalnya, I paralelnya, I-nya ini. Jadi I paralel itu I1 tambah I2 tambah I3. Jadi artinya apa? Arus berbeda. Jadi kebalikan seri. Kalau seri tadi arusnya sama, kalau paralel arusnya beda. Terus ini V sumbernya, V paralelnya. Pada rangkaian paralel, V-nya itu sama. V paralel ini V1, V2, V3 sama. V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan V sumber. Ini artinya apa? Tegangannya sama. Jadi kebalikan ke seri. Seri rangkaian seri tadi arusnya sama, tegangannya beda. Kalau rangkaian paralel arusnya berbeda, tegangannya sama. Jadi kebalikan. Boleh di screenshot yang ini. Udah di screenshot ya, lanjut ya. Ini soal di LKS Assessment 1 soal nomor 7. Tentukan hambatan pada R3. Cara mengerjakannya ini di seri dulu. Ini waktunya kurang dari 1 menit, nanti sambung kembali ya. Ini R seri pertama. Seri itu ditambah. Jadi 6 tambah 6. Jadi ini dapatnya 12 ohm. Nah, habis itu diparalel dengan R3. Jadi R paralel pertama. Di paralel itu jadi seper ya, seper R paralel pertama. Jadi seper 12 ditambah seper ini juga 12, R3-nya 12.
Jadi seper R paralel yang pertama ini